Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus menolong, menopang dan memimpin setiap kehidupan kita. Dalam kita menjalani kehidupan ini sampai pada sore hari ini. Akhir-akhir ini ada beberapa orang bertanya, untuk apa kita beribadah? Untuk apa lagi kita berbicara, kita percaya kepada Tuhan? Karena lingkungan sekitar kehidupan kita tidak menunjukkan sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Apalagi di dalam lingkup kehidupan gereja juga menunjukkan hal yang sama. Maka itu menjadi sebuah pergumulan sehingga di dalam diskusi kami berkata, kalau kita hidup untuk Tuhan, kita hidup mau melayani Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa kita pusing dengan apa yang diomongin orang? Kenapa kita pusing dengan apa yang orang mau sampaikan kepada kita? Mari kita melihat pada diri kita dan biarlah kita menjadi pusing untuk belajar melihat apa yang Tuhan kehendaki. Maka dari sini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Untuk kita memahami ketika dikatakan dia diserahkan untuk pelanggaran kita. Mari kita membuka di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal yang keempat kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Waktu kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka kita diingatkan kembali kepada kehidupan jemaat mula-mula itu seperti apa. Maka menjadi gambaran bagi orang yang percaya kepada Tuhan untuk bercermin kepada kehidupan jemaat mula-mula. Untuk mereka melihat, oh kehidupan jemaat mula-mula itu seperti ini. Tetapi apa yang terjadi ketika memasuki pertengahan abad pertama? Di tahun 49 sampai tahun 54. Maka pertikaian di dalam kehidupan orang percaya itu terjadi. Bagaimana orang Kristen Yahudi dan orang non-Kristen Yahudi yang percaya sekarang kepada Kristus. Justru mereka bertolak belakang. Sama-sama berkata percaya pada Yesus. Tetapi tidak, yang lain tidak. Kamu enggak, kami aja. Sama-sama berkata, kami sudah mendengar Injil yang disampaikan oleh para rasul. Tetapi justru di situ muncul pertikaian yang hebat. Maka sebagai akibat dari pertikaian yang terjadi, dikatakan Kaisar Claudius mengusir orang Kristen di Roma. Maka Paulus mengingatkan dan menasihati akan kehidupan orang yang percaya yang ada pada waktu itu. Waktu Paulus menuliskan hal ini, maka dia melihat Injil yang disampaikan, Injil yang diberitakan, mereka telah mendengarnya. Tetapi mereka terikat dengan 613 hukum yang menjadi kekuatan bagi orang Yahudi berbicara tentang hukum Taurat itu.
Engkau harus menghormati hari ini, yang besok berbeda. Kamu boleh makan ini, yang ini enggak boleh. Berbagai macam aturan dikemukakan. Justru membuat pertikaian yang terjadi. Padahal karena anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus, semua menjadi percaya dan dibenarkan. Sehingga di pertengahan abad pertama, kata dibenarkan khususnya kepada orang-orang Kristen pada waktu itu justru menjadi pertentangan di antara orang Kristen. Banyak yang tidak mempercayai akan hal itu. Tetapi itulah realitas sebagai orang percaya yang lagi mau belajar, lagi mau mengetahui, tetapi sudah menganggap paling pandai. Sudah menganggap paling bisa. Maka Paulus hadir dan menasehati. Tetapi waktu Paulus hadir menasehati, mengapa dia menyampaikan tentang Abraham? Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Tetapi di sini dia mengingatkan bahwa orang Yahudi yang sangat dipengaruhi oleh nenek moyang mereka berbicara Abraham itu sendiri. Mereka sangat menghormati. Maka dikatakan dalam tradisi orang Yahudi, Abraham sebelum dia menunjukkan imannya, dia disebut sebagai Bapa yang besar. Tetapi ketika dia mendengar janji Allah dan dia percaya akan janji Allah, keturunannya akan menjadi begitu banyak. Maka waktu dia percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran, sejak saat itu Abraham bukan jadi bapa yang besar saja. Tetapi Abraham menjadi bapa dari segala bangsa. Segala orang yang beriman. Dan ketika kita turun terus, maka itu memberikan bayang-bayang tentang Kristus yang hadir di dalam kehidupan manusia. Maka dari sini kita bisa melihat Paulus mengingatkan tentang Abraham yang 2000 tahun sebelum Masehi. Tetapi menariknya ketika di dalam pasal yang keempat ini, justru kita juga menemukan bagaimana pemazmur mengungkapkan berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan pelanggaran-pelanggarannya yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Maka dari sini kita bilang, kok bisa Daud menuliskan hal ini? Dari mana dia bisa memahami akan hal ini? Sedangkan antara Abraham dengan Daud itu kurang lebih 1000 tahun. Dan ketika Paulus menuliskan kurang lebih juga 1000 tahun. Maka kita bisa melihat apa yang disampaikan Paulus. Lagi mengingatkan, kamu tahu Abraham itu sebagai nenek moyangmu. Maka kalau kamu tahu dia nenek moyangmu, sampai kepada Daud, sampai kepada Kristus. Harusnya kamu percaya kepada Kristus. Enggak seperti itu cara hidupmu. Apakah kebenaran ini tentang keselamatan hanya untuk kamu orang Yahudi saja? Dan orang lain tidak? Dia mempertanyakan hal itu. Maka kalau kita membaca di dalam Korintus, adakah Kristus terbagi-bagi? Tetapi dari sini kita bisa melihat ketika dia mengatakan bahwa Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Ini menjadi satu tema besar tahun depan dari Gereja Reformasi Indonesia. Dari Gereja Reformasi Indonesia lagi memikirkan 7 kehendak Allah dalam penyaliban Kristus. Bagaimana mungkin kita melihat Kristus disalibkan itu memang karena kehendak Allah. Tetapi bagaimana Alkitab menelanjangi tentang apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Termasuk bukan hanya Kristus yang disalibkan dan mati bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kita yang menjadi percaya juga kepada Kristus saat ini. Maka di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini ketika dikatakan yaitu Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita. Mengingatkan kembali kita. Ketika kita membaca di dalam Yesaya pasal 53 begitu urutannya rapi luar biasa. Semua ditentukan, dikehendaki oleh Allah sendiri. Maka waktu kita melihat dan saya coba kayak membayangkan seperti ini. Kristus lahir hanya dibungkus kain lapin. Tapi dia mati dalam telanjang. Dia mati ditelanjangi di atas salib. Dan itu memberikan satu gambaran. Kristus betapa hinanya engkau di atas kayu salib. Kristus
Betapa terkutuknya engkau tersalib di antara para penjahat. Tapi herannya orang Kristen menjadi percaya kepada dia. Maka ini menjadi pertentangan di dalam kehidupan kita, dalam keberimanan kita. Kadang kita masih kok Tuhan kita seperti itu. Maka perubahan kehidupan seperti apa yang sudah dibuktikan dan ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika dia hadir dalam dunia. Adakah itu tampil di dalam kehidupan kita? Sakeus yang pendek bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai pemungut cukai. Dan akhirnya apa? Berubah cara hidupnya. Bagaimana dengan kita ketika kita mengatakan Yesus diserahkan karena pelanggaran. Sebuah perubahan apa yang kita sedang perjuangkan saat ini. Kalau kita berjuang untuk masa depan itu adalah semua orang yang tidak percaya pada Tuhan pun berjuang untuk masa depan hidupnya. Tetapi siapa yang berjuang untuk hidup sampai pada kekekalan itu. Bertahan dengan iman yang luar biasa. Maka di dalam pemahaman kita ketika kita tahu semua kita pasti entah di jalan, entah kita dengar lagu, entah kita beribadah atau rumah tangga. Kita berbicara tentang Kristus. Tapi kalau kita mau jujur, dia yang diserahkan karena pelanggaran kita. Siapa yang takut sama dia? Kita takut enggak sama dia? Kita takut enggak sama Tuhan itu? Sebagai bentuk rasa takut kita kepada Tuhan, apa yang kita bisa tunjukkan dan buktikan di hadapan Tuhan. Setidaknya hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Tetapi ketika kita beribadah bersama-sama, adakah engkau Julius hidupmu benar lagi mau serius di hadapan Tuhan? Adakah kita semua lagi mau serius kepada Tuhan? Atau karena diajak ayo ibadah, kamu ibadah, kita semua ibadah dan duduk sama-sama. Kalau karena hanya ajakan dan terus ajakan, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita? Minggu lalu kita berbicara tentang pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu menjadi gambaran kehidupan orang yang karena dosanya Kristus disalibkan. Maka pertobatan yang sejati itu digambarkan bahwa bagaimana ketika percaya kepada Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan keinginan enggak mampu untuk hidup di dalam pertobatan. Tetapi betapa bersyukurnya kita karena rohnya yang kudus diberinya kepada kita saat kita menjadi percaya pada Kristus. Menjadi persoalannya kita abaikan atau kita pelihara. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini dalam sudut pandang apapun kita jalani adalah adakah kita melihat Tuhan dalam hidup kita. Atau kita melihat apa yang kita inginkan, yang kita mau, yang hendak kita capai. Dan kalau kita mau jujur, semakin banyak orang hadir di dalam gereja. Kita harus mempertanyakan, kita semakin menjadi dekat dengan Tuhan. Atau malah kita cuma ngumpul bersama-sama seperti ini. Dan sesungguhnya Tuhan jauh dari kita. Jangan sampai terjadi seperti di pertengahan abad pertama. Sama-sama mereka menjadi percaya pada Kristus. Tapi mereka hidup dalam pertikaian. Sampai raja pun turun tangan usir mereka semua. Maka dengan demikian kita melihat. Ketika kita melihat bahwa Kristus diserahkan karena pelanggaran kita. Ketika dia dihajar, ketika dia dicambuk. Dan ada satu kalimat ketika Yesus itu ditampar. Ditampar oleh salah satu pengawal bait Allah. Pengawal imam besar. Waktu dia ditampar apa yang Yesus ngomong? Sederhana. Tunjukkan di mana salahku. Kalau aku punya salah di mana? Sehingga engkau menampar aku. Dia yang gak punya kesalahan menerima tamparan dari tangan yang berdosa. Dia yang telah menyelamatkan kita. Dia yang telah menebus kita dari dosa. Tetapi kadang kita menaruhnya di belakang kita. Yang kita taruh di depan kita adalah keinginan kita. Mau sampai kapan kehidupan kekristenan berjalan seperti ini? Tantangan kehidupan silih berganti ada di depan kita. Kita bisa hadapi. Tetapi tantangan iman kita kadang kita lemah. Kadang kita tak sanggup
Mempersiapkan waktu untuk beribadah aja kadang kita sulit. Memberi hati pikiran kita untuk Tuhan dalam waktu 1 jam aja kadang kita sulit. Tetapi kita begitu bangga. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Karena pelanggaranku tidak diperhitungkan. Tetapi untuk serius di hadapan Tuhan, kita belum berani membuktikan. Maka dari sini kita harus belajar hari lepas hari bagaimana kita menjadi sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Diserahkan karena pelanggaran kita. Karena ditentukan oleh Tuhan untuk menggantikan kita. Maka harusnya kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Pak. Susah. Mau serahkan hidup kita kepada Tuhan gimana sih Pak caranya? Betapa sulitnya mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berpikir kok bisa. Dia yang agung, dia yang mulia, dia menyerahkan putra tunggalnya. Menjadi terhina dan tergantung di atas kayu salib. Dan kita yang mati karena dosa. Yang akan dimurkai oleh Tuhan. Tetapi diselamatkannya. Harusnya kita menjadi sadar. Dan di dalam proses keberimanan kita, kita harus menunjukkan sebuah pertumbuhan iman kita. Kita harus menjadikan Kristus yang utama. Dan kita melihat ternyata hidup kita itu sebentar saja. Sementara. Yang sementara kita perjuangkan mati-matian. Yang bersifat kekal kita santai-santai. Paulus sendiri pernah berkata, aku berlari kepada tujuan. Aku berlari meninggalkan apa yang ada di belakangku dan berlari menuju kepada tujuan. Yaitu kehidupan yang kekal itu. Seolah-olah dia belum mendapatkan. Dia mau menunjukkan betapa seriusnya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Betapa seriusnya ketika kita bilang kita beriman kepada Tuhan. Tetapi hari lepas hari selalu mengingatkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tetapi jangan sampai kita terus jauh malah melukai hatinya. Sikap hormat kita antara suami dan istri seperti apa? Sikap anak menghargai orang tua seperti apa? Sikap kita menghargai ibadah seperti apa? Sikap kita menghargai doa itu seperti apa? Yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Masihkah kita menunjukkan sikap yang benar itu karena kita sadar hidupku telah dibeli dengan darah lunas dibayar. Maka tantangan demi tantangan itu terus akan membuat kita belajar. Ternyata hidup tidak seperti yang kita pikirkan. Saya teringat dengan satu kalimat almarhum Pak Bikman pernah mengatakan seperti ini. Julius, kalian pikir melayani itu seperti yang kamu pikirkan dan yang kamu kerjakan. Kalian pikir melayani itu seperti yang kamu pikirkan dan yang kamu kerjakan. Maksud Bapak apa? Suatu waktu kamu akan tahu ternyata melayani tidak seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kamu belajar memasrahkan pikiranmu yang kadang ini enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk diarahkan pada kehendak Tuhan. Maka kamu tahu melayani Tuhan itu seperti apa. Kamu pikir berkhotbah itu seperti yang kamu pikir. Oh dengan berbicara kuat jelas udah bagus. Udah seperti itu. Bermain musik yang keren terus menerus. Semakin lama semakin hebat. Apakah hati kita juga ada di sana? Kita sebagai pemimpin pujian, kita sebagai jemaat. Adakah hati kita taruh kepada kehendak dan ketetapan Tuhan? Atau kita hanya mau pingin tahu apa sebenarnya yang Tuhan mau. Tapi kita cukup dengar, cukup kita tahu, berhenti di sana. Maka dikatakan banyak orang jadi percaya. Aku udah percaya pada Kristus. Aku yakin aku diselamatkan. Dia berhenti sampai di situ. Padahal ada satu kehidupan yang Rasul Paulus ajarkan. Waktu kamu percaya pada Kristus. Maka kembali kepada Tuhan. Maka hatimu akan diubahkan. Kamu jangan lagi hidup seperti di dalam dunia ini. Seperti dunia ini. Tetapi hiduplah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita dapat membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Mana yang tidak bercela dan mana yang sempurna.
Maka ketika proses itu kita jalani, baru kita sadar. Ternyata pembaharuan itu dilakukannya day by day. Mau mengingatkan buat kita. Ternyata tidak ada waktu sebenarnya buat kita. Untuk kita jauh daripada Tuhan. Tetapi itu menjadi perjuangan dan pergumulan kita. Maka kepercayaan kita ketika kita melihat pada firman Tuhan. Diserahkan karena pelanggaran kita. Harusnya kita juga berani menyerahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Harusnya kita berani juga menyerahkan hidup kita untuk terus melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan. Semakin sulit dan sulit, tapi kita nggak ada pilihan lain. Kalau kita mau ikuti seperti maunya Tuhan, kita nggak punya pilihan lain. Maka ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita dipanggil untuk percaya pada Kristus. Maka kita bergandengan tangan bersama. Kita berjuang bersama. Untuk apa? Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Perjuangan kita bukan cuma hari ini. Tapi besok dan seterusnya. Kita harus terus maju. Melangkah di dalam iman percaya kita. Seperti bayi. Kemudian dia mulai merangkak. Kemudian dia berdiri. Dia berjalan sampai dia mulai bisa sekolah, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Sampai bekerja, berkeluarga, menikah dan segala macam. Menjadi dewasa. Berapa tahun kita menjadi percaya pada Tuhan? Masukkah kita dalam kategori dewasa dalam iman? Paulus pernah bilang begini. Aku tahu yang baik. Aku tahu yang jahat. Tetapi yang kulakukan justru yang jahat. Maka dia mengingatkan. Selama aku hidup dengan tubuhku yang berdosa ini. Dengan daging ini. Aku gak akan lepas dari perbuatan jahat itu. Tetapi betapa bersyukurnya karena Kristus mau membenarkan dan menyelamatkan hidupku. Dengan dia menyerahkan nyawanya. Maka aku dikuatkan, aku dimampukan untuk menerobos sebuah kehidupan yang jahat. Masuk kepada kehidupan di dalam kebenaran. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Untuk terus menyerahkan hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.